Baik. Di sini kita akan mengulang atau memurojaah belajar dulu di bab awal yang judulnya hada. Nah, itu adalah 9 gambar di setiap gambar memiliki bahasa Arab masing-masing. Di gambar pertama ada hada baitun. Ini gambar selanjutnya masjid. Ini masjid. Gambar ketiga ada pintu, hada babun. Ini pintu. Nah, jadi pertama kita belajar kalimat atau di kosakata hada. Lagi ngerekam, bikin dokumen. Mas Tamil, apa ini? Hada baitun. Baik. Di situ ada gambar rumah, baju, kursi, kunci sama bintang. Ada baitun. Ini rumah. Ada baitun. Yang di tabel ini atau di lembar ini itu artinya apakah? Apakah ini rumah? Jawabannya na'am, hada baitun. Hada komisun. Itu adalah komis atau kemeja. Hada sarir. Apakah ini kasur? La, hada kursi. Tidak, ini adalah kursi. Karena di gambarnya itu dia nunjukin kursi. Hada miftah. La, hada kolam. Bukan. Bukankah ini kunci? Bukan. Akan tetapi hada kolam. Ini pena. Ma hada najmun. Ini bintang. Baik, kemarin ada 20 yang udah setorkan tugasnya ke Ana. Alhamdulillah semuanya mumtazah. Karena ini masih dasar, jadi insya Allah masih paham. Karena durusul lughah ini pelajaran bahasa Arab yang fondasi awal. Jadi insya Allah masih paham. Baik, indakuna soal, ada yang ditanyakan? Kita ke madda sorof ya. Nah, saja. Baik. Bismillah. Karena kemarin ada beberapa yang belum paham di madda sorof, insya Allah malam ini Ustazah akan pelan-pelan mengulangi. Jadi Ustazah ambil kitab sorof itu dari judul Al-Judurul Khafiyah. Dari Antuna mungkin udah ada yang pernah belajar kitab ini? Belum, Zah. Belum.
Al-judur yakni artinya akar. Al-khafiyah yang samar. Jadi itu ada gambar pohon dan akar. Nah, Antuna bisa lihat gambar akar itu kira-kira dia itu lurus atau samar atau cantik atau gimana? Samar. Samar, taib. Nastamir ila babul awal. At-tamhid artinya pendahuluan. Awalan aqsamul fi'li bin nadri ila tarkibihi. Pembagian fi'il bisa dilihat dari susunannya. Al-fi'lu bin nadri ila tarkibi yang qasimu ila. Jadi fi'il disusun dari dua bagian, yaitu yang pertama fi'il sulasi. Ma huwa sulasi? Maka adadu hurufi asliyah salasa. Fi'il sulasi yang dimana jumlah hurufnya itu asli. Asli dengan hurufnya. Tidak ada tambahan satupun. Contohnya apa? Khoroja. Khoroja yahruju. Na'isa. Dakhola. Begini. Insya Allah yang udah banyak mufrodat atau yang udah paham dengan fi'il, mudah untuk mencari fi'il sulasi. Terus pembagian yang kedua yakni fi'il rubai. Ma huwa rubai? Maka adadu hurufi asliyah arba'ah. Jumlah hurufnya yang asli itu ada 4. Dia ketambahan 1 huruf. Contohnya balbala. Kalau dia nggak rubai, dia jadinya balba. Akan tetapi di sini menunjukkan kalau fi'il rubai itu dia hurufnya asli, murni, nggak ada tambahan dari huruf lain, dan itu termasuk dari fi'il rubai. Balbala. Contoh lain, waswasa yuwaswisu. Dahroja yudahriju. Itu contoh dari fi'il rubai. Walikulli minhuma walikulli wahidin minhuma, dan setiap dari mereka itu memiliki bagian juga di sulasi dan rubai. Sulasi ada mujarrad dan mazid. Ma huwa mujarrad? Maka jami'u hurufi asliyah. Jadi sulasi mujarrad itu keseluruhannya hurufnya itu adalah asli. Mazid, mazida ala hurufu asliyah harfun au aksar, yaitu hurufnya tadi ketambahan 1 huruf atau bisa lebih. Begitu pula dengan rubai. Sama dengan sulasi ya penjelasannya, rubai, mujarrad dan mazid. Tapi kita bisa membedakan mana sulasi dan mana rubai bisa dilihat dari fiilnya. Likulli qismin min tilka aqsam auzanun khasah la yastaghni an hifdhiha talibul ilmi. Nah, di bawah
sendiri itu kan ada peta ya atau denah pembagian fiil. Tadi fiil sulasi dan rubai. Karena kita belum masuk ke intinya, sorof itu aslinya itu tasrif ya artinya. Sorof yaitu tasrif. Dan biasanya kalau udah masuk ke sorof itu biasanya nyanyi. Nah, sebelum kita masuk ke intinya yang lebih dalam, kita belajar membedakan mana sulasi dan mana rubai. Nah, di situ sulasi dan rubai ternyata juga terbagi beberapa macam wazan. Al-fi'lu ya, fi'il yang qasimu ila isnan. Di situ ini fokus sama petanya ya. Sulasi dan rubai. Untuk fi'il sulasi ada mujarrad dan mazid. Nah, yang di fi'il sulasi mujarrad ternyata memiliki 6 auzan, sittatu auzan, 6 wazan. Itu ada apa aja Ustazah 6 wazan itu? Insya Allah di pelajaran selanjutnya kita akan belajar 6 wazan itu. Setelah itu sulasi mazid. Ada pembagiannya juga. Majid itu ketambahan berapa huruf aja. Ada biharfun wahid, salah satu auzan. Satu huruf, ketambahan satu huruf, ada 3 wazan. Biharfaini, ketambahan 2 huruf, ada 5 wazan. Salah satu ahruf, ada 4 wazan. Itu untuk yang sulasi, mujarrad dan mazid. Untuk fi'il rubai ada 3. Tadi kita hanya belajar 2 ya, yang di atas mujarrad rubai itu mujarrad dan mazid. Tapi di sini ketambahan mulhaq. Rubai mujarrad itu memiliki 1 wazan. Lanjut ke rubai mazid, hanya ketambahan 1 huruf dan 1 wazan. Di harfaini ketambahan 2 huruf, ada 3 wazan. Jadi jangan pusing-pusing dulu ya belajar di sini, maksudnya di bab ini, karena kita belum paham mana sih yang dimaksud Ustazah yang 3 wazan, 6 wazan, 5 wazan, karena kita belum tahu mana bentuknya. Insya Allah kita akan belajar. Nah, rubai mulhaq ini memiliki 8 auzan. Apa itu mulhaq? Mulhaq huwa aslu makna sulasi yulhaqu rubai li'anna fiha ziyada fi harfin. Yaitu huruf asli ya dari sulasi, akan tetapi disusun menjadi rubai. Ini agak bingung sedikit ya. Tapi garis besarnya mulhaq itu dia masih masuk ke rubai karena kemasukan huruf ziyadah. Entah itu 1, 2, 3, 4. Jadi mulhaq itu masih sama dengan rubai. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, lanjut ke tabel di atas halaman 7. Waznu fi'il sulasi mujarrad. Wazn fi'il sulasi mujarrad yaitu adalah fa'ala. Fa'ala itu adalah wazan dari sulasi mujarrad.
Contohnya dari fi'il lain nasoro. Fa, ain, lam itu adalah kedudukan dari contohnya. Kedudukan itu bagaimana, Ustazah? Yang dimaksud dengan kedudukan yaitu yang berada di bawah sendiri. Kedudukan itu yang fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il itu yang dinamakan kedudukan. Kedudukan dari mana? Dari nasoro. Karena apa? Nah, itu kedudukannya dia sebagai fa'ul fi'il. So, kedudukannya sebagai ainul fi'il. Lam, kedudukannya sebagai lamul fi'il. Karena kita lihat dari wazannya. Jadi kita harus hafal wazan setiap wazannya itu. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ulu, fu'ila. Ada 6 ya yang sulasi mujarad. Nah, Ustazah mau dengar salah satu antuna. Ada yang bisa kasih contoh dari fi'il sulasi mujarad selain nasoro? Kanasa, doroba. Baik, disebutkan kayak Ustazah tadi kedudukannya. Dengan ukti siapa? Dengan ukti siapa tadi yang mau nyoba? Udah bisa diulangin yang pengertian kedudukan susah. Kedudukan. Ayo. Kedudukan di garis pun ya. Kedudukannya itu yang mana, Ustazah? Yang fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Itu yang dinamakan kedudukan. Sebelum kita paham kedudukan, kita harus hafal wazannya dulu. Ya, wazannya tadi Ustazah udah bilang, wazannya adalah fa'ala dari fi'il sulasi mujarad. Karena di kitabnya yang kita lagi bahas ini adalah fa'al. Misalkan, Ustazah buat contoh dari kalimat doroba. Huruf dot ya, karena doroba fathahnya sama ya, di fa-nya, fathah di ainnya sama, fathah di lamnya sama, berarti itu dia sulasi mujarad. Kalau ada soal doroba, ro, kedudukannya sebagai apa? Berarti harus ada. Kalau do itu kedudukannya sebagai ainul fi'il. Doroba, do, berarti kedudukannya dia sebagai fa'ul fi'il. Kan tadi ada salah. Jadi kalau misalkan besok ada soal ujian, sebutkan atau mana yang kedudukannya sebagai lamul fi'il dari kalimat nasoro. Dijawab. Nasoro. Yang mana yang kedudukannya sebagai lamul? Ro. Baik, ra. Asanti. Fahim tuh? Fahim. Jadi kedudukan itu dilihat dari wazannya. Ini di fi'il sulasi mujarad. Melangkah lagi ya, melangkah lagi di bawah itu ada fi'il rubai mujarad.
wazannya adalah fa'lala. Nah, tadi kan Ustazah udah bilang contohnya tadi Ustazah nyebutin balbala. Balbala. Pasti Antuna udah mikir ya, ini wazannya apa? Dari fiil apa gitu. Nah, di sini udah tertulis jelas dia udah masuk ke wazan fa'lala. Misal ukhra ba sara. Contoh lainnya ba sara. Ba ini sebagai fa'ul fi'il, ain sebagai ainul fi'il, sa lamul fi'il ula, ro lamul fi'il sani. Ada yang paham? Paham Ustazah. Paham Ustazah. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah kalau udah paham. Jadi kedudukan di setiap wazannya. Untuk wazan fi'il rubai mujarrad, Ustazah mau dengar salah satu antuna yang mau mencoba kasih contoh lain dari mufradat atau dari fi'il yang wazannya yaitu fa'lala dan disebutkan kedudukannya. Zalzala Ustazah. Baik, barakallahu fiik. Zalzala, sebutkan kedudukannya za. Za fa'ul fi'il. Baik, La-nya ainul fi'il. za yang kedua. Za yang keduanya lamul fi'il awal. Baik, La yang ketiganya yang keduanya lamul fi'il sani. barakallahu fiik. Barakallahu fikunna. Insya Allah pesan malam ini dari Madah Ustazah Sorof sama Durutullah sampai sini dulu. Mungkin Antuna mau ada yang ditanyakan atau Ustazah kurang lampu cara menyampaikan materinya. Paham lah. Langsung kamera. Gimana Ahwati? Yang halaman di sebelahnya tuh, yang tabel tadi. Yang bagian iya boleh dijelasin lagi. Maksudnya sama contohnya. Yang di tabel. Ya. Tayyib. Untuk di tabel ini lebih ahsannya ini untuk pengetahuan aja, karena kita belum tahu mana sih yang dikatakan Ustazah tuh yang 3 wazan, 5 wazan, 4 wazan itu yang mana. Ntar di halaman selanjutnya akan ada. Jadi fiil ya, fiil ini dia terbagi menjadi 2 ahwat. Ada fiil sulasi dan ada fiil rubai. Dari sulasi dan rubai juga memiliki pembagian juga. Jadi mereka berdua itu memiliki banyak wazan, tapi nggak digabung jadi satu, dia dipisahkan. Nah itu contohnya yang fi'il sulasi dibagi menjadi 2, ada sulasi mujarrad dan mazid. Untuk sulasi mujarrad itu ada 6 wazan. 6 wazan
Contohnya ya tadi, salah satu dari 6 wazan tadi yaitu fa'ala. Fa'ala. Ini adalah salah satu contoh dari sulasi mujarrad. 5-nya kemana Ustazah? 5-nya biidznillah kita akan belajar. Ada, Ustazah kasih tahu dulu ya. 6 wazan ini itu ada fa'ala, fu'ila, fa'ulu, apalagi ya? Ada yang tahu? Tahu Zah. Taib. 6 wazan itu ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ustazah, kecepatan Ustazah. Gak apa-apa. Malam ini hanya pengetahuan aja. Insya Allah besok kita akan belajar yang lebih detail untuk masuk ke 6 wazan ini. Lanjut. Untuk yang mazid, pembagiannya juga ada 3. Mazid itu ada biharfin wahid. Ya, ada yang ketambahan dengan 1 huruf. Memiliki 3 wazan. Ustazah kasih contoh. Yang dimaksud sulasi majid biharfin wahid itu yang bagaimana Ustazah? Mungkin ada yang pertanyaan kayak gitu. Fi'il sulasi majid biharfin wahid itu contohnya ya wazannya af'ala, yuf'ilu. Nah, di situ ketambahan huruf apa, Ahwat? Af'ala yuf'ilu. Ini masih sulasi. Huruf A. Sama ayah. Taib. Ketambahan dengan huruf alif. Af'ala yuf'ilu. Biziyadati hamzah qabla fa'ul fi'il. Nah, dia tuh ketambahan hamzah sebelum fa'ul fi'il, sebelum fa. Jadi sebelum fa itu dia ketambahan dengan huruf lain yaitu alif. Hakada. Menurut Antuna sa'ab atau sahal? Sahal insyaallah. Alhamdulillah. Baik, dan seterusnya kayak gitu nak. Jadi yang di tabel itu pengetahuan saja. Jadi ntar kalau udah masuk ke materi yang ada di tabel itu, jadi udah paham. Oh, rubai mujarrad itu ada 1 wazan yang kemarin di tabel itu kayak gitu. Jadi Ustazah udah nyebutin salah satunya. Karena kalau disebutin satu-satu setiap hurufnya ketambahan 2 huruf, ketambahan 3 huruf, waktunya kurang. Jadi sangatlah banyak. Inakuna soal? Indana Ma'indakun? Indana ya Ustazah. Indana ya Ustazah. Ustazah Lovely, ini Ana sampai jam berapa? Masih itu ya Ustazah. Serah-serah bebas. Baik, insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini karena kemarin kita madahnya di halaman 7 ya terakhir.
Syukran Ustazah. Wa iyyakunna. Syukran jazakallah khair Ustazah. Mungkin khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Tayyib. Alhamdulillah intahina syarah al-judurul khafiyah. Walaupun masih baru ya, insya Allah kita sama-sama tegur menegur, mungkin yang lebih aklam, yang lebih tahu, jadi boleh afwan Ustazah, ini kedudukannya tuh begini Ustazah gitu, karena yang Ustazah pelajarin kitab ini, jadi tahu Ustazah dari kitab ini. Mungkin Antuna yang pernah belajar sorof ada yang beda, silahkan sampaikan ke Ustazah, mungkin Ustazah bisa merubah atau membenarkan sedikit gitu. Aqulu lakunna barakallahu fikunna astaghfu minkunna katsiran idza wajadtu minni al-akhta katsirah astaghfu katsirah. Tayyib, barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Amin wa iyyakum.